Temuan pertama kami adalah mengenai tentang hubungan desa dan kota. Melalui hubungan desa dan kota di Desa Purwodadi melalui penyerapan hasil produksi pertanian dari Desa Purwodadi ke kota, yang merupakan salah satu interaksi yang memberikan dampak positif, yaitu berhasil meningkatkan dan memberikan margin harga yang lebih baik bagi petani di desa. Meskipun saat kami telusuri lebih dalam lagi, pemasaran hasil produksi dari Desa Purwodadi ke kota itu tidak memberikan perbedaan harga yang tidak begitu signifikan, hanya berkisar 100 hingga 500 rupiah per item. Namun output atau hasil akhirnya tetap sama, yaitu perputaran ekonomi di masyarakat Desa Purwodadi. Dalam masuknya barang-barang konsumsi dari kota ke Desa Purwodadi, justru hal ini tidak mengubah gaya hidup masyarakat secara signifikan dan negatif. Justru masyarakat merasa bahwa masuknya barang-barang konsumsi dari kota ke desa itu mempermudah kehidupan sehari-hari mereka, seperti pemenuhan kebutuhan konsumsi, pemenuhan kebutuhan transportasi, kemudian juga pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, di balik hubungan ekonomi yang saling menguntungkan tadi, kami juga menemukan tantangan besar di aspek ekonomi dan juga sosial dan sumber daya manusia. Di mana tantangan pertama adalah soal tenaga kerja, di mana orientasi generasi muda itu lebih pada hasil dibandingkan pada proses. Adanya iming-iming gaji yang lebih tinggi ketika bekerja di kota mengakibatkan masyarakat atau generasi muda ini lebih tertarik kerja ke kota dibandingkan membangun desanya sendiri. Dampak langsungnya adalah minat generasi muda untuk meneruskan usaha pertanian di desanya sendiri itu menjadi berkurang. Kemudian, tantangan ini juga diperkuat oleh adanya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke kota, menghasilkan bahwa anak-anak muda yang sudah berpendidikan di kota dan mendapatkan pekerjaan di kota itu cenderung sudah nyaman bekerja dan hidup di kota dibandingkan balik lagi ke desanya untuk membangun desa ataupun menetap. Kemudian walaupun begitu, harapan pendidikan ke kota adalah tentu saja untuk kehidupan yang lebih baik, kemudian setidaknya adalah untuk mengalirkan ekonomi dari kota ke desa. Hubungan antara Desa Purwodadi dan kota di sekitarnya bersifat erat dan saling bergantung. Secara ekonomi, desa mendapatkan keuntungan dari terbukanya pasar dan kemudahan barang konsumsi, namun secara sosial dan sumber daya manusia, desa mengalami kerugian. Terjadi brain drain atau aliran sumber daya manusia produktif dari desa ke kota, dan desa tidak mendapatkan hal tersebut. Ini menjadikan tantangan yang serius bagi Desa Purwodadi itu sendiri dan membutuhkan peran pemerintah untuk menjembatani masalah ini. Selanjutnya ada kerjasama sosial pertanian di desa. Kerjasama sosial pertanian di desa adalah proses bersama antara petani dan masyarakat dalam kegiatan pertanian tanpa mengharapkan upah, dengan tujuan hasil optimal dan mempererat hubungan sosial. Di Desa Purwodadi sendiri, kerjasama ini masih terbatas pada dua kelompok petani yang lebih berperan sebagai penerima manfaat dan sponsor, tanpa kolaborasi nyata di antara mereka. Kerjasama dalam bidang pertanian cenderung hanya mendatangkan narasumber startup baru karena keterbatasan sumber daya manusia. Teknologi dan pengaruh dari luar pun belum mempengaruhi bentuk kerjasama yang masih tradisional dan menggunakan cara lama seperti menggunakan ternak untuk proses pemanenan. Persaingan antar kelompok tani atau dengan pihak luar tidak signifikan dan kerjasama masih bersifat trial dan error, serta tidak konsisten. Peran pemimpin dalam koordinasi lebih bersifat formalitas tanpa jarak yang jelas antara manajemen dan anggota kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mobilitas sosial yang ada di Desa Purwodadi. Sebelumnya, mobilitas sosial adalah proses perubahan kedudukan atau status seseorang maupun kelompok dalam struktur sosial masyarakat, baik bergerak ke tingkat yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi, perkawinan, dan prestasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan status sosial masyarakat di Desa Purwodadi karena melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi, sehingga kedudukan di masyarakat ikut naik. Selanjutnya, banyak warga desa yang memilih melakukan urbanisasi ke kota dengan harapan mendapatkan peluang kerja yang lebih besar dan fasilitas yang lebih lengkap untuk memperbaiki kesejahteraan hidup.
Kepemilikan kekayaan atau aset juga menjadi faktor yang mempengaruhi status sosial karena semakin banyak aset yang dimiliki seseorang, semakin dihormati dan disegani ia di lingkungan desa. Tidak hanya itu, keberanian mencoba hal baru dan memiliki relasi yang luas turut membantu individu membuka peluang dan kesempatan untuk meningkatkan kehidupannya di Desa Purwodadi sendiri. Mobilitas sosial di Desa Purwodadi cenderung naik karena kualitas pendidikan yang semakin baik memungkinkan masyarakat mendapatkan pekerjaan di lingkungan yang lebih luas dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sekarang saya akan menjelaskan terkait masuknya teknologi dalam bidang pertanian di Desa Purwodadi. Teknologi merupakan cara-cara melaksanakan sesuatu hal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Cara-cara ini dalam bidang ataupun dalam wilayah pedesaan itu sangat dikaitkan dengan adanya tradisi ataupun kebiasaan. Untuk mengubah kebiasaan lama tersebut yaitu dengan cara merubahnya ke cara yang lebih baru dengan tujuan yang lebih baik. Dan cara ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ikatan tradisi, budaya, serta orientasi petani dalam pertanian. Awal masuknya teknologi baru dalam bidang pertanian di Desa Purwodadi ini diperkenalkan oleh penyuluh pertanian, pemerintah setempat, dan juga kelompok tani yang aktif. Masuknya teknologi dalam bidang pertanian ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan seperti kebutuhan peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan juga dorongan untuk meningkatkan daya saing hasil dari produksi pertanian di Desa Purwodadi tersebut. Namun, teknologi dalam bidang pertanian di Desa Purwodadi ini dapat dikatakan cukup minim karena hanya ada beberapa teknologi yang terdapat di Desa Purwodadi seperti mesin traktor tangan dan juga mesin penggiling padi yang dimana alat tersebut itu hanya dimiliki oleh beberapa petani secara individu yang memiliki lahan luas dan hanya beberapa saja yang difasilitasi oleh pemerintahan setempat. Kemudian tujuan dari penggunaan teknologi bidang pertanian di Desa Purwodadi ini diharapkan teknologi tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan dan meningkatkan hasil pertanian ataupun hasil panen dari petani, kemudian meningkatkan efisiensi budidaya, dan meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan penggunaan teknologi tersebut, serta dapat meningkatkan pendapatan petani untuk mendorong pengembangan hasil pertanian di Desa Purwodadi tersebut. Petani di Desa Purwodadi ini sangat berharap dan juga sangat-sangat menerima jika nantinya petani tersebut mendapatkan tambahan fasilitas dari pihak pemerintahan setempat terkait mesin-mesin ataupun teknologi dalam bidang pertanian untuk meningkatkan hasil panen petani dan dapat meningkatkan produk unggulan desa khususnya di Desa Purwodadi dalam bidang pertanian yang disesuaikan dengan luas lahan yang ada di Desa Purwodadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik sosial yang ada di Desa Purwodadi. Konflik sosial adalah suatu proses interaksi sosial yang melibatkan pertentangan, perselisihan, pertarungan antar individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, dan tujuan yang tidak sejalan atau bertentangan. Konflik sosial juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan, perselisihan, pertengkaran yang akan berdampak positif atau negatif bagi masyarakat. Pada informasi yang telah saya dapatkan pada saat wawancara lapang ke Desa Purwodadi, bahwa di desa tersebut tidak memiliki terlalu banyak konflik sosial, baik skala besar maupun skala kecil, karena desa itu juga termasuk desa yang sangat kecil. Lalu, jika ditanya, adakah konflik pertanian di desa tersebut? Maka jawabannya adalah ada. Mereka itu mempunyai konflik di saluran air karena mereka itu tidak memiliki saluran air pada desanya. Nah, untuk perbedaan antar individu itu juga sangat relevan karena mereka juga memiliki konflik atau perbedaan antar individu, tetapi tidak terjadi dalam skala yang besar. Desa Purwodadi juga tidak memiliki konflik perbedaan kepentingan, dan juga jika ada itu tuh dalam skala yang kecil, dan mereka juga bisa menyelesaikan konflik tersebut secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya, pada desa yang saya wawancarai yaitu Desa Purwodadi, mereka itu tidak memiliki konflik yang berskala yang sangat besar dan mempengaruhi masyarakat sekitar, tetapi mereka juga masih punya konflik secara kecil, tetapi mereka bisa menyelesaikannya sendiri dan tidak akan berdampak pada masyarakat yang lain. Melanjutkan presentasi kami, pada bagian ini kita akan menyelami bahasan kebudayaan.
Seringkali, ketika kita berbicara tentang budaya dan desa, yang terbayang adalah ritual, tradisi, dan kesenian. Namun, apa yang kami temukan di Desa Purwodadi menunjukkan sebuah bentuk kebudayaan yang berbeda, yang lebih berfokus pada fungsi dan interaksi sosial. Temuan pertama kami adalah mengenai tradisi, adat istiadat, dan kesenian. Saat kami tanyakan, masyarakat menyatakan bahwa untuk kegiatan pertanian, saat ini sudah tidak ada lagi tradisi atau ritual khusus yang dilakukan. Demikian pula, tidak ada kepercayaan atau ideologi tertentu yang secara spesifik mengatur pertanian. Bahkan, dari sisi teknologi, kami tidak menemukan adanya alat-alat pertanian yang murni merupakan hasil karya atau cipta masyarakat desa setempat. Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran di mana aspek-aspek ritual dan penciptaan fisik murni telah memudar dari kebudayaan pertanian mereka. Jika budaya ritualnya telah pudar, apa yang menjadi perekat sosial masyarakat tani di sana? Jawabannya ada pada nilai kemasyarakatan. Kami menemukan bahwa nilai tak tertulis seperti gotong royong masih sangat kuat dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya adalah terjalinnya kerjasama yang erat antara petani pemilik lahan dan para buruh tani dalam membantu berbagai kegiatan pertanian. Tidak hanya nilai tak tertulis, mereka juga memiliki kaidah atau nilai tertulis yang mengatur pertanian. Ini bukan hukum formal dari negara, melainkan rembuk desa atau musyawarah yang sudah berjalan efektif antar sesama pemilik lahan. Hilangnya ritual bukan berarti hilangnya kearifan. Sebagai gantinya, kami menemukan budaya yang sangat pragmatis. Contohnya, poin pertama tadi. Walaupun tradisi ritual sudah tidak ada, mereka menggantinya dengan kesepakatan bersama. Misalnya, untuk pengendalian hama, mereka akan berkumpul dan bersepakat untuk melakukan pengendalian secara serentak. Ini adalah bentuk kearifan fungsional. Contoh kedua, pada teknologi. Meskipun tidak ada alat yang diciptakan dari nol, masyarakat terbukti sangat adaptif. Mereka melakukan modifikasi terhadap alat-alat yang sudah ada, disesuaikan dengan kearifan lokal, kontur tanah, dan kebutuhan spesifik mereka. Ini adalah budaya inovasi yang berbasis pragmatisme. Dari temuan-temuan ini, kita dapat menarik kesimpulan yang menarik. Kebudayaan pertanian di Desa Purwodadi telah berevolusi. Ia tidak lagi berwujud pada ritual, kesenian, atau ideologi. Sebaliknya, kebudayaan mereka kini berwujud pada pragmatisme, mengubah tradisi menjadi aksi fungsional dan memodifikasi teknologi sesuai kebutuhan, dan modal sosial, menjadikan gotong royong dan rembuk sebagai fondasi utama dalam menjalankan kehidupan bertani. Baik, sekarang saya akan menjelaskan acara terakhir yaitu tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan sistem pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan ataupun kelas-kelas secara bertingkat, yaitu kelompok masyarakat dengan status sosial yang berbeda-beda, mulai dari kelas atas, menengah, hingga bawah. Pengelompokan ini muncul karena adanya sesuatu hal yang dihargai dalam masyarakat, seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, kehormatan, hingga keturunan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Desa Purwodadi, ukuran kekayaan seperti materi, tanah, ataupun aset tidak selalu dikatakan sebagai ukuran yang paling dominan dalam menempatkan seseorang pada lapisan sosial teratas. Menurut narasumber, seseorang dapat dikategorikan pada lapisan teratas jika seseorang tersebut memiliki gagasan dan implementasi yang lebih dalam suatu kemasyarakatan. Selanjutnya, cara berpakaian, bentuk tempat tinggal, dan juga kebiasaan berbelanja seseorang belum tentu menjadi penanda kekayaan dan lapisan sosialnya di Desa Purwodadi. Namun, hal tersebut lebih cenderung dilihat dari pekerjaan seperti antar PNS, petani, maupun pedagang. Di Desa Purwodadi, orang yang memiliki kekuasaan ataupun wewenang terbesar tidak selalu dikatakan lebih dihormati. Tapi, dalam posisi struktural pemerintahan di Desa Purwodadi, orang yang memiliki wewenang terbesar tetap dihormati walaupun kekayaannya itu tidak terlalu banyak. Dalam pandangan masyarakat Desa Purwodadi, kehormatan seseorang yang memiliki ide ataupun gagasan untuk kemajuan desa tersebut dapat menempati lapisan teratas karena dilihat dari kontribusinya terhadap masyarakat dan memberikan dampak positif bagi desanya.
Di Desa Purwodadi juga menjadikan ukuran ilmu pengetahuan dalam kriteria penting dalam sistem pelapisan sosial karena orang yang mempunyai gelar pada saat bermusyawarah akan lebih sering menjadi juru bicara karena memiliki pengetahuan yang lebih banyak daripada masyarakat yang lainnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf.